Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. Viral beredar video paketan TKI Taiwan asal Ponorogo meledak saat di gudang tempat pengiriman. Setelah dibuka ternyata isinya. Jika paketan Anda ingin aman sampai tujuan tanpa dibongkar di perjalanan, ikuti aturan, jangan asal selip barang-barang yang tidak sesuai jika tidak ingin berakibat fatal. Diunggah dari akun Facebook Ernie Elise. Perhatian, cek paketan kamu apakah ada barang yang sama seperti yang ada di dalam video ini. Buat yang mengirim barang ke Indonesia, paketan kardus dari Taiwan meledak. Ngene iki sing salah sopo cal, kalau kardus kalian dibongkar kayak gini. Semua isi paketan sudah diatur oleh jasa ekspedisi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Banyak yang bermaksa dan ketika menerima paketan pernah dibongkar. Banyak yang main viralkan saja di media sosial, padahal mereka sendiri yang memulainya. Seperti kejadian ini, salah satu paketan dari toko Indonesia di Sancong meledak dan mengeluarkan asap. Sontak petugas gudang panik dan membongkarnya. Beruntung meledaknya masih di gudang. Kalau ini meledak di kapal, bisa menghanguskan semua barang yang ada. Paketan tersebut akan dikirim ke Melarak Ponorogo dari TKI berinisial MN yang bekerja di Chongsan, Taiwan. Setelah dibongkar, isi paketan tersebut beraneka ragam yang sejatinya tak boleh dipaketkan melalui kargo seperti ini. Dan paketan seperti ini pasti akan dibongkar juga di bea cukai. Dalam paketan tersebut ada baterai litium yang biasanya digunakan di sepeda listrik. Ada juga barang elektronik lainnya seperti bor, ampli, alat-alat listrik lainnya. Memang hal-hal ini murah sekali di Taiwan dan tidak sedikit yang memaketkannya. Namun kecerobohannya adalah memaketin baterai yang sudah dibongkar sehingga terkena gesekan dan tindihan berakibat panas dan konslet. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran yang lain untuk lebih berhati-hati lagi dalam paketan ke Indonesia. Jadi ada juga salah satu netizen yang ikut berkomentar ya guys. Hati-hati isi paketan, sekiranya ada baterainya dilepas baterainya biar tidak konslet atau meledak di kapal. Paketan teman lainnya ikut terbakar ya opo atau bagaimana. Ngene iki kalau sampai di rumah diacak-acak perut. Kalau isinya sesuai yakin gak bakal dibongkar. Jadi ceritanya begini guys, ini ada salah satu TKI asal Ponorogo Melarak ya. Jadi beliau ini maketin barang ya di toko Indonesia, di kargo begitu, dan di dalamnya itu ternyata ada baterai sepeda listrik, ada dinamo, ada bor listrik, ada juga barang-barang elektronik lainnya. Nah, dikarenakan mungkin cara ngepaknya itu kurang paham atau tidak tahu bagaimana supaya safe atau aman gitu. Jadi itu tadi karena kena gesekan sedikit aja langsung meledak ya, dikarenakan mungkin tidak dilepas ya. Kabelnya atau apanya tidak dilepas begitu, sehingga ya itu tadi mengakibatkan ada gesekan atau sedikit gesekan saja bisa langsung meledak. Nah, dimana sebetulnya sih mungkin boleh ya atau bisa mengirimkan barang-barang seperti ini, tapi kita harus konsultasi dulu atau tanya dulu sama pihak kargonya atau pihak pengiriman jasa. Jadi kita bisa tanya mereka bagaimana caranya untuk mengepak atau packing barang-barang elektronik seperti ini. Yang pasti kalau nanti diperbolehkan ya atau aman gitu untuk dipaketin, pasti mereka juga akan mengarahkan kita bagaimana caranya untuk packing barang dengan baik dan benar seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu atau belum tahu apa aja sih yang tidak diperbolehkan ya
untuk dikargo atau dipaketin ke Indonesia begitu. Oke, sekarang kita langsung simak barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dipaketin lewat kargo, guys. Peraturan berdasarkan standar pengiriman. Barang-barang beralamat tidak lengkap, barang berbahaya atau mudah meledak seperti korek api dan gas, barang terlarang ya seperti narkotika atau obat-obatan larang, buku-buku atau lembaran atau cetakan pornografi atau yang mengganggu kesusilaan, keamanan dan keterlibatan nasional. Tanaman hidup kecuali ada surat izin lulus karantina bebas hama. Hewan hidup kecuali ada surat izin lulus karantina bebas penyakit. Senjata tajam, pisau dan petasan atau senjata dapat dikirim jika ada surat dari kepolisian. Berikutnya adalah perhiasan atau batu mulia atau logam mulia, karena ada aturan khusus untuk pengiriman barang-barang berharga, uang tunai, perlengkapan dan peralatan judi. Tersebut di atas adalah aturan-aturan yang sering kita dengar dan disampaikan para petugas jasa pengiriman barang seperti JNE, POS atau J dan T atau Tiki dan yang lainnya. Kemudian barang lainnya yang tidak diperbolehkan, khususnya barang yang tidak lolos ekspor sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai, yang paling umum dan yang paling banyak ditemukan. Yang pertama adalah baterai. Yang paling aneh, walaupun itu baterai sekecil apapun pasti tidak lolos. Dan yang paling banyak ditemukan adalah barang-barang elektronik seperti timbangan digital, mix, dan Bluetooth. Jadi untuk kalian yang mau mengirim barang elektronik harap dibuka atau dicopot baterainya. Dan bila tetap nggak lolos, mesti bersedia barang kalian dibongkar. Kalau misalkan dihubungi oleh pihak jasa pengiriman barang hanya untuk menginformasikan bahwa barangnya tidak mengandung baterai, nanti oleh pihak mereka akan diberangkatkan kembali. Yang kedua adalah parfum. Yang kedua ada parfum, mau semahal apa parfum itu tetap saja nggak bakalan bisa lolos. Jadi hati-hati ya, jika ada yang diselip-selip itu sama sekali nggak ngaruh, pasti akan ketahuan saat di scan X-ray dan lalu dibongkar. Yang ketiga adalah power bank. Sebenarnya power bank dengan baterai itu sama saja karena power bank juga mengandung baterai. Sungguh sayang masih banyak saja paket yang isinya power bank. Nggak tahu siapa yang salah, apa salah konsumennya yang tetap kekeh atau dikirim atau salah agennya yang tetap mau menerima power bank walaupun sudah tahu itu nggak bakalan lolos. Yang kelima adalah cairan dan serbuk yang tidak ada MSDS. Jika semua paketan yang ada cairan dan serbuk di dalamnya tidak akan lolos bila tidak disertai dengan surat MSDS dari laboratorium bahwa cairan dan serbuk itu tidak berbahaya. Yang keenam adalah aerosol. Aerosol yaitu sejenis cairan yang mengandung gas seperti halnya parfum yang ada gasnya atau spray pewangi. Itu juga nggak bakal lolos. Yang kedelapan adalah kutek atau pewarna kuku. Mungkin cukup itu yang dapat kami paparkan di artikel ini, karena itu barang umum dan yang paling banyak ditemukan saat petugas mengecek. Tapi kalian jangan takut bila paket atau kiriman Anda mengandung barang-barang di atas yang tidak bisa dicopot. Anda bisa mengirimkannya via darat atau tracking, pasti bisa dan pasti sampai tujuan, namun waktunya ya agak lama. Apakah handphone bisa dikirim lewat JNE atau JNT? Semua jasa pengiriman sama saja, mau JNE dan JNT Pos, Tiki dan yang lainnya. Karena yang membuat peraturan bukan jasa pengiriman barangnya, tetapi dari pihak maskapai penerbangannya, yaitu dengan adanya scan X-ray. Biasanya HP dan laptop bisa, tapi tergantung pihak maskapainya juga. Biasanya kalau ada HP atau laptop yang nggak lolos di salah satu maskapai, pasti akan langsung dipindahkan ke maskapai yang lainnya pada waktu itu juga. Dan maskapai yang bisa mengirim HP dan laptop itu maskapai Garuda Indonesia.
Nah itu tadi ya guys, jadi perhatian bagi teman-teman ya yang berada di luar negeri yang sekiranya ingin kirim barang ke Indonesia. Jadi diperhatikan baik-baik barang apa saja yang diperbolehkan dan barang apa saja yang tidak diperbolehkan. Sebetulnya barang-barang elektronik itu bisa dikirim ya lewat kargo, tapi kita harus tanya bagaimana prosedur atau bagaimana cara packing yang benar, atau mungkin jika nanti ada salah satu pengiriman jasa yang tidak bisa atau tidak memperbolehkan, nanti mereka akan mengirimkan lewat jasa pengiriman yang lainnya. Nah, untuk baterai sepeda listrik sendiri itu sebetulnya boleh ya dikirimkan lewat kargo seperti ini, tapi yaitu tadi ada prosedurnya atau bagaimana cara packing yang benar, mungkin harus dilepas atau bagaimana. Jadi harus tanya dulu sama pihak yang pengiriman barang ini bagaimana caranya, itu pasti mereka akan memberi arahan atau memberitahu begitu guys. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.